Shalom semua, perkenalkan nama saya Fitri Nirwanti Nisa dari Prodi Psikologi Kristen semester 4, mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Kesehatan dan Klinis. Topik atau pembahasan yang akan saya bahas di sini tentang gangguan mood, dan saya mengambil topiknya tentang gangguan suasana hati siklotimik. Ini adalah salah satu jenis dari gangguan mood. Guys, ada topik pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu pengertian, gejala, penyebab, dampak, serta pencegahan gangguan suasana hati siklotimik. Oke, kita akan masuk dalam pengertian. Gangguan suasana hati siklotimik adalah kondisi gangguan suasana hati yang ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim, mulai dari periode mania hingga tinggi. Perubahan suasana hati ini bersifat siklik dengan durasi yang bervariasi antara individu. Gejala ada terbagi atas dua, yaitu periode depresi mendalam dan periode mania. Periode depresi mendalam ada perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, pikiran tentang kematian atau bunuh diri, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, dan perasaan tidak berharga. Periode mania yaitu peningkatan energi, aktivitas berlebihan, pembicaraan cepat, pemikiran melompat-lompat, perilaku impulsif. Oke guys, kita lanjut pada penyebab dari gangguan suasana hati siklotimik. Ada 4 bagian penyebabnya. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini cenderung turun dari anggota keluarga dengan riwayat gangguan suasana hati atau mood. Yang kedua, keseimbangan neurokimia. Ketidakkeseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan noradrenalin bisa mempengaruhi perkembangan gangguan suasana hati siklotimik. Ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terjadi akibat stres atau trauma psikologis, bisa memicu atau memperburuk gejala. Keempat, perubahan biologis. Gangguan tidur atau perubahan ritme sirkadian bisa mempengaruhi regulasi suasana hati. Dampak dari siklotimik yaitu gangguan dalam hubungan. Gangguan dalam hubungan ini akan menyebabkan kesulitan dalam hubungan interpersonal, baik itu keluarga, teman, maupun rekan kerja. Yang kedua, masalah dalam pekerjaan. Gangguan ini dapat mengganggu kinerja kerja dan stabilitas pekerjaan seseorang karena gangguan tidur yang umum dan stabilitas. Ketiga, kesehatan fisik. Dapat mempengaruhi kesehatan fisik terutama karena gangguan tidur yang umum terjadi selama periode mania atau depresi. Risiko kesehatan mental. Gangguan ini seringkali berhubung dengan risiko tinggi untuk masalah kesehatan mental seperti kecanduan zat, gangguan kecemasan, atau gangguan makan. Yang terakhir, potensi bunuh diri. Individu dengan gangguan suasana hati siklotimik ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk memikirkan atau mencoba bunuh diri, terutama periode depresi yang sangat dalam. Cara untuk mencegah gangguan suasana hati siklotimik. Yang pertama, mengelola stres. Nah, cara ini untuk mengembangkan gejala strategi pengelolaan yang sehat seperti meditasi, yoga, atau teknik relaksasi dapat membantu menjaga suasana hati yang stabil. Yang kedua, pola hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat dengan makanan yang seimbang, tidur yang cukup, olahraga teratur, juga akan membantu kesejahteraan fisik dan mental. Yang ketiga, menghindari zat yang berbahaya. Hindari konsumsi alkohol,
dan obat-obatan terlarang. Yang keempat, menjaga hubungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman-teman, itu juga dapat membantu mengurangi isolasi sosial serta memberikan dukungan emosional yang paling penting dalam menghadapi gejala psikotimia. Yang terakhir, konsultasi profesional. Penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk evaluasi risiko dan pemantauan yang tepat. Oke guys, di sini kita juga harus memberikan dukungan untuk orang yang mengalami gangguan suasana hati psikotimik. Misalnya, kita harus mendengarkan dengan baik. Itu kita jangan mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka, tetapi kita memberikan dukungan emosional dan dukungan yang praktis. Yang berikut, bersikap sabar. Nah, itu harus melibatkan perubahan suasana hati yang teratur. Lalu adanya pengelolaan diri. Kita harus menghindar yang namanya kritikan atau menyalahkan mereka atas perubahan suasana hati. Serta jangan menghakimi, karena kondisi itu adalah bagian pengalaman hidup mereka dan bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Oke guys, sekian penjelasan saya mengenai gangguan mood atau gangguan suasana hati psikotimik. Jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang, saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Terima kasih. Shalom.